Tiga kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 versi media Malaysia. Nomor 1 mengejutkan. Membuat analisis soal kekuatan tim nasional, Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Analisis itu mereka keluarkan karena pada Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020. Hanya saja, satu dari tiga kekuatan yang diumbar media Malaysia ini bernada sindiran. Lantas, apa saja kekuatan yang dimaksud? Berikut tiga kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2020. 3. Mental kuat. Di antara perubahan signifikan timnas Indonesia di Piala AFF 2020 adalah kekuatan mental para pemain. Hal itu diakui secara pribadi oleh Shin Tae-yong yang membeberkan bagaimana mental menjadi senjata utama pasukan Garuda saat menahan Vietnam 0-0. Shin Tae-yong juga tidak pernah merasa puas dengan penampilan timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu menuntut lebih dari para pemainnya meski sudah menang. Sikap ini ditanamkan Shin Tae-yong sejak awal mengelola timnas Indonesia. Jajaran pemain akhirnya terbiasa dengan sikap tidak puas Shin Tae-yong dan selalu memotivasi diri untuk memberikan yang terbaik saat beraksi di lapangan. 2. Sistem fleksibel. Di bawah Shin Tae-yong, timnas Indonesia dapat bermain dalam sistem yang lebih fleksibel tergantung pada kekuatan dan kelemahan lawan. Misalnya, melawan tim lemah seperti Laos dan Kamboja, timnas Indonesia turun dengan sistem pertahanan 4 pemain dengan sistem 4-4-2, 4-4-1-1. Secara logis, timnas Indonesia menargetkan lebih banyak gol melawan tim yang lebih lemah untuk mencetak banyak gol. Terbukti, saat melawan tim yang lebih unggul seperti Vietnam, mereka mengubah pendekatan itu dan menurunkan 5 back. Sistem 5-4-1 yang digunakan Shin Tae-yong dalam laga ini jelas efektif membatasi kecepatan pemain Vietnam, terutama untuk menetralisir ancaman lawan di sayap. Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan sistem 4-4-2, 4-4-1-1 di laga melawan Malaysia nanti dalam upaya mencari gol awal untuk memenangkan pertandingan. 1. Main kasar. Timnas Indonesia di Piala AFF 2020 menampilkan pola permainan yang keras. Hal itu bertujuan agar lawan kesulitan mengatur pergerakannya. Pola permainan ini pun tak luput dari kritikan media Vietnam. Statistik permainan setelah 3 pertandingan membuktikan klaim ini. Timnas Indonesia menjadi tim yang paling banyak mendapat kartu kuning dibandingkan Malaysia dan Vietnam, yakni 6 kartu kuning. Skuad Garuda juga memenangkan 33 tackle, dibandingkan 15 milik Malaysia dan 16 kepunyaan Vietnam. Data ini cukup untuk menjelaskan pola permainan keras yang dipraktikkan timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Permainan ini diprediksi akan berlangsung mengingat rivalitas timnas Indonesia dan Malaysia kadung terkenal. Saat bertemu nanti, timnas Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara itu, Malaysia wajib menang untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2020. Skuad Indonesia 100% berubah sejak dikalahkan Malaysia. Jelang Indonesia versus Malaysia, Minggu tanggal 19 Desember timnas Indonesia di Piala AFF 2020-2021, memiliki daftar pemain yang 100% berbeda sejak terakhir dikalahkan Malaysia pada kualifikasi Piala Dunia 2022, tanggal 19 November tahun 2019. Timnas Indonesia menelan 2 kekalahan dari Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Di 2 pertandingan itu Indonesia ditangani 2 pelatih berbeda, Simon McManamy dan Yeyen Tumena. Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 5 September tahun 2019, timnas Indonesia kalah 2-3. Hanya Evan Dimas Darmono dan Irfan Jaya yang masuk skuad Piala AFF 2020 era Shin Tae-yong. Sementara para pertemuan kedua di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang juga duel terakhir Indonesia Malaysia, tanggal 19 November tahun 2019, tidak ada pemain dari skuad Piala AFF kali ini. Daftar pemain Indonesia dari terakhir dikalahkan Malaysia dan Piala AFF 2020 berubah 100%, mulai dari starter hingga pemain cadangan. Ketika itu Yeyen menurunkan starting M. Rido, Otavio Dutra, Ricky Fajrin, Rudolf-Yanto Basna, Gavin Kwan Atsit, Teuku Isan, Hendro Siswanto, Bayu Pradana, David Maulana, Greg Nwokolo, Febri Haryadi. Pemain yang duduk di bangku cadangan adalah Putu Gede, Abdul Lestaluhu, Dendi Santoso, Osas Saha, Lerby Eliandri, Rizky Pora, Irfan Bahdim, Ardi Idrus, Teja Paku Alam, Dedi Gusmawan, dan Andritani Ardiyasa. Sementara Malaysia masih memiliki pemain dari pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022 pada Piala AFF kali ini. Pemain seperti Dominic Tan,
Ahyar Rashid, Safawi Rashid, dan Sahrul Saad tetap di bawah pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Ho. Kondisi itu membuat Cheng Ho sedikit khawatir. Meski dihuni banyak pemain muda, timnas Indonesia disebut Cheng Ho bisa menghadirkan bahaya bagi Malaysia. Timnas Indonesia mungkin tidak memiliki banyak pengalaman, tapi mereka pemain muda yang sudah menunjukkan punya kekuatan di wilayah ini. Jika kami lengah sedikit, mereka akan menghukum kami, ucap Cheng Ho dikutip dari The Star.